Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kelima dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul dalam submateri Kisah Teladan Nabi Harun alaihissalam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa mohon kepada Allah agar diberi tambahan ilmu yang manfaat, diberi kefahaman serta dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kita kali ini ialah kalian diharapkan mampu menceritakan kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nah, oleh sebab itu, mari kita simak bersama cerita teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya pada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surah Toha ayat 47 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya. Yang dimaksud adalah Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti, yaitu atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Anak-anak, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk bermunajat, menemui Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, bertahanus, mengeningkan, berdoa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala adalah yang dimaksud adalah menemui untuk berdoa di puncak gunung Sinai atau disebut Turi Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya, akan tetapi setelah Nabi Musa kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Nabi Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudara. Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuh. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Artinya, ketika
umat Nabi Musa diserahkan kepada Nabi Harun, ditinggal untuk bermunajat beribadah kepada Allah di Turi Sina selama 40 hari. Ternyata umatnya pada menyembah berhala, patung emas, patung yang berbentuk anak sapi yang terbuat dari emas yang dilakukan oleh Musa Samiri. Nah, Nabi Harun tidak bisa mengendalikan umat yang sehingga banyak umat Nabi Musa yang menyembah berhala itu, yang sehingga melihat kondisi seperti itu Nabi Musa marah pada kakaknya. Kan tetapi kakaknya menyampaikan bahwasanya wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Artinya kondisi Nabi Harun terkalahkan oleh keadaan kaum itu. Nah, Nabi Musa pun sadar ketika diingatkan bahwasanya Nabi Musa itu saudara. Jangan sampai berlebihan, nanti malah justru memalukan diri sendiri. Nabi Musa sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Surah Al-A'raf ayat 151. Begitulah anak-anak, kisah teladan ini yang bisa kita petik adalah kesabaran Nabi Harun, kefasihan, kesantunan dalam menjalankan kehidupannya, yaitu menjadi rasul mendampingi tugas Nabi Musa untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Allah, yakni khususnya di zaman itu. Maka bisa kita petik pelajaran yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.